Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Nah, kali ini saya mendapati sebuah pesanan teman-teman dari subscriber kita teman-teman ya, yang katanya ingin dibuatkan seperti spool yang pernah kita buat ya, spool double coil teman-teman. Yang katanya dia punya speaker ya, Canon juga yang ingin dimodif teman-teman. Canonnya baru ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kawat 0,20 ya. Nah, sama dengan kawat yang pernah saya gunakan di modifan saya. Oke, ini untuk mika aluminiumnya, bagian luarnya ini sudah saya amplas ya, dan saya pasang ya, teman-teman. Nah, ini sama dengan yang ini akan saya buat dua spool ya, double coil 4 ohm kali 2. Nah, yang ini sudah saya pasang untuk bagian alat gulungnya ya. Untuk tingginya spoolnya 33,5 mili ya teman-teman. Dan untuk diameternya 35,5 teman-teman. Oke, 35,5 untuk diameter spoolnya nanti ya. Oke, perlu dicatat itu ya teman-teman. Lanjut, ini untuk lemnya ya, saya gunakan lem Araldite teman-teman. Araldite, langsung saja jika sudah terpasang ke alat gulungnya seperti ini tinggal kita pasang ke mesin gulungnya teman-teman. Yang pernah kita buat juga teman-teman ya, tentunya dari barang bekas. Nah, ini sangat berguna buat saya teman-teman. Oke, ini buat teman-teman ya yang ingin tahu cara pembuatan alat gulungnya seperti ini. Ini ada kalkulatornya, jadi setiap satu putaran akan tertera di bagian sini, satu ya. Dan jika diputar lagi akan menjadi naik terus ya teman-teman. Nah, ini kita setting dulu. Video lengkapnya juga ada ya di video yang sebelumnya. Silahkan dicek di channel saya. Oke, seperti ini. Kita putar. Nah, naik terus ya angkanya. Nah, jadi nantinya seperti itu teman-teman. Jadi setiap lilitan itu terhitung ya. Kita hitung nanti. Oke, lanjut. Jika sudah seperti ini, tinggal kita beri lem ya. Kita aduk lem Araldite-nya 1:1, lalu kita ratakan di bagian yang sudah kita amplas di mika aluminiumnya ya. Nah, jadi semakin hari kita akan semakin semakin ingin menjadi lebih baik lah ya teman-teman dari sebelumnya. Karena sebelumnya itu kita menggunakan kaleng bekas minuman ya. Nah, itu juga perlu dicontoh untuk bagi pemula teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan mika khusus untuk spool, mika aluminium ya. Oke, jika lemnya sudah dirasa rata teman-teman, harus diratakan lemnya. Tinggal kita kunci kawatnya di sini. Untuk lebarnya nanti kita akan beri 10 mili ya. Nah, kita akan beri 10 mili. Apakah muat? Oke, muat teman-teman. Tinggal kita gulung. Nah, tinggal kita gulung seperti ini. Kita luruskan dulu. Kita gulung manual dulu. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat spool dengan gulung manual, jadi sebelum saya punya alat ini teman-teman, sebelum saya bikin alat ini, dulu saya gulung manual juga teman-teman. Ya, kita putar menggunakan tangan, putar-putar menggunakan tangan, sampai selesai teman-teman. Jadi videonya juga ada ya di video sebelumnya, silahkan dicek di channel saya. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Nah, oke, ini kita cek dulu diameternya. Oke, ini pas ya teman-teman. Pas 10 mili atau lebih dikit juga nggak apa-apa. Lalu setelah pas kita kunci menggunakan lakban. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita lem. Tinggal kita lem bagian atas lilitannya ya. Nah, kita lem lagi di bagian atas sini teman-teman. Nah, jadi untuk pengelemannya usahakan kita ratakan menggunakan spons ya. Karena kalau pakai tangan itu biasanya buang-buang lem teman-teman. Jadi banyak lem yang menggumpal teman-teman. Nah ya. Oke, kita ratakan seperti ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya tentunya. Nah, kita ratakan lemnya, usahakan benar-benar rata agar hasilnya juga maksimal ya. Tahan digeber teman-teman. Oke, kita ratakan untuk pengelemannya.
Nah, ini tinggal kita lilit ke kiri lagi ya teman-teman. Kita timpa dulu satu lilitan. Jika agak susah satu lilitan, kita timpa dua lilitan ya. Nah, perhatikan. Ini pelan-pelan saja dulu untuk gulungan timpaan yang pertama atau yang kedua. Nah, kita nyalakan mesinnya. Kita perhatikan apakah rapat atau tidak. Oke, jika dirasa rapat tinggal kita gulung sampai ke kiri. Sampai bagian yang kita gulung ini sejajar dengan bagian gulungan pertama. Oke. Nah, ini udah hampir sejajar. Kita ratakan lagi, kita presisikan lagi jika ada yang renggang ya. Nah, kita presisikan lagi. Kita paskan teman-teman. Jadi memang agak apa ya, butuh kesabaran yang ekstra ya jika membuat double coil teman-teman, karena gulungannya itu 2 kali lipat teman-teman. Nah, jadi ini 4 ohm pertama udah hampir selesai ya. Tinggal kita kunci di sini. Jika sudah dirasa rapi, lalu kita potong ujungnya. Nah, kita potong ujungnya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, ini kita perhatikan apakah dirasa sudah rapet ya. Ini kepanjangan ya. Oke, jika dirasa sudah agak rapet dan kuat teman-teman. Nah, ini tinggal akan kita beri lem lagi di atasnya. Ya, kita akan beri lem lagi di atasnya. Saya akan coba beri pengunci kawatnya lagi di sini. Nah, agar bagus kita buat yang agak panjang lakbannya. Nah, oke. Nah, lakban ini untuk sementara ya teman-teman, nanti kita rapikan. Oke, tinggal kita aduk lemnya lalu kita lem lagi. Oke, jika lemnya sudah siap tinggal kita aduk lagi teman-teman. Kita lem lagi maksud saya ya. Kita lem lagi sampai benar-benar rata. Jika sudah rata untuk pengelemannya, tinggal kita kunci lagi di sini. Untuk lilitan yang kedua ya, 4 ohm yang pertama tadi udah selesai. Ini perhatikan ya, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja untuk lilitan yang pertama ini kita timpa 1 lilitan atau 2. Ya. 1 atau 2 lilitan. Jika agak sulit ya. Nah, perhatikan pelan-pelan saja dulu untuk lilitan yang pertama ini. Nah, jika sudah agak melilit sekitar 5 lilitan, tinggal kita akan nyalakan alat gulungnya. Nah, ini udah mulai gampang ya. Oke, stop. Nah, jika sudah hampir selesai tinggal kita gulung manual seperti ini. Oke, jika udah sejajar tinggal kita lem lagi. Kita kunci lagi menggunakan lakban kertas, lalu akan kita lem lagi di atasnya. Ya, kita akan lem lagi di atasnya. Oke, kita ratakan lagi untuk pengelemannya. Nah, jadi untuk menggulung double coil itu memang harus butuh kesabaran ya, teman-teman. Jadi harus banyak-banyak bersabar ya. Karena jika salah itu bisa menaikkan emosi teman-teman ya. Nah, oke, jika dirasa sudah rata untuk pengelemannya yang menggumpal, lemnya kita hilangkan, kita ratakan. Lalu akan kita gulung lagi sampai ke kiri. Kita timpa lagi 1 lilitan. Lilitan yang sebelumnya kita timpa pelan-pelan saja. Agar apa? Agar hasilnya maksimal teman-teman. Nah, jadi kalau ingin cepat ya, saran saya jika menggulung 10 double coil, ingin cepat selesai itu gunakan lem Araldite ya. Karena lemnya udah hampir kering yang bagian bawah teman-teman. Lemnya itu kering sekitar 5 menitan. Jadi kalau lemnya agak lama kering lalu kita timpa-timpa terus, maka itu bisa menyebabkan renggang ya bagian bawah. Atau lilitan atas jatuh ke bawah seperti itu. Jadi usahakan gunakan lem yang agak cepat kering. Jika memang cara gulungnya memang udah agak rapi dan cepat ya. Oke, jika sudah seperti ini sudah sampai ke kiri teman-teman. Sudah sampai ke kiri, tinggal kita kunci menggunakan lakban yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita rapikan ya. Nanti kita rapikan untuk bagian lilitan yang terakhir ini. Yang kita kunci tadi ya.
Oke, ini untuk spoolnya, untuk keseluruhan spoolnya kita akan lihat ya teman-teman, berapa lilit untuk keseluruhan ya spool yang kita lilit ini. Nah, di sini tertera 197 semuanya ya, 197. Oke, semua total lilitan ini 197 teman-teman. Ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah 30 menitan ini lemnya saya rasa udah benar-benar kering merata. Tinggal kita lepas lagi untuk bagian lakban kertasnya atau pengunci kawat tadi. Nah ya, ini lemnya sangat-sangat kuat ya teman-teman, dan juga tentunya anti panas teman-teman. Oke, ini pesanan subscriber kita ya, teman kita yang katanya ingin dibuatkan teman-teman. Jadi harus pesan dulu teman-teman ya, atau request dulu di kolom komentar ataupun di WA juga ada. Silakan nanti jika teman-teman mau WA, silakan nanti akan saya berikan ya. Ketik saja di kolom komentar. Jika ingin pesan spool ya nanti kita buatkan, lalu akan saya masukkan ke akun Shopee saya ya. Uli Tutorial YT nama akunnya teman-teman. Oke, ini tinggal kita lepas, kita cari sambungannya teman-teman. Nah, tinggal kita ratakan. Kita cari pasangannya ya. Nah, ini yang kedua, ini yang pertama, lilitan yang pertama. Ini bagian min, ini bagian plus, lilitan yang pertama. Kita ratakan teman-teman. Nah, usahakan kita samakan ya. Kita sejajarkan dengan yang pasangannya teman-teman. Nah, karena ini ada 4 kawat, jadi gulungan yang pertama itu berpasangan dengan gulungan yang pertama juga. Yang kedua, ujung yang kedua itu juga berpasangannya, pasangannya teman-teman, maksud saya. Nah, ini tinggal kita beri baju spool ya. Nah, ini akan saya kunci dulu di sini sedikit agar lebih pas lagi, agar lebih memudahkan kita nanti saat merapikannya. Nah, ini sudah hampir selesai untuk double coilnya teman-teman. Ya. Jadi untuk spoolnya ini saya akan jual sekitar 50-an teman-teman. Karena memang apa, di video ini memang agak, kalau dipikir itu cepet ya teman-teman. Tapi kalau kita buat sendiri itu harus butuh kesabaran teman-teman. Jadi kalau masih belum bisa menggulung spool yang biasa, lalu ingin membuat double coil itu agak susah teman-teman. Jadi harus bisa dulu membuat double coil yang spool yang biasa, lalu kita naikkan lagi ingin membuat double coil. Nah, ya kalau udah bisa gulung yang biasa, tentunya udah bisa juga ya menggulung double coil. Kenapa? Karena kesabarannya udah teruji ya. Gitu teman-teman. Nah, oke, untuk 6 inci juga ada ya, saya jual di toko saya. Double coil juga ada 2. Nah, ini tinggal kita lepas dari alat gulungnya teman-teman. Nah, caranya ini yang warna putih kita lepas. Nah, ini pengganjil tadi. Lalu kita putar alat gulungnya, kita tahan spoolnya. Nah, seperti ini. Ini kita gulung ke dalam. Nah, hasilnya maksimal teman-teman. Hasilnya sangat-sangat rapi sekali teman-teman ya. Nah, ini sudah siap kita geber. Dan tentunya 100% ini akan meningkatkan kualitas speaker Canon Anda ya. Saya jamin itu teman-teman. Karena saya sendiri pakai teman-teman di miniaturan saya. Double coil semua sudah saya modif semua dan saya jadikan subwoofer dan suaranya memang sangat-sangat mantap ya. Oke, tinggal kita ukur dia nilai OHM-nya ya. Kita kupas dulu ujung kawatnya agar bisa kita cek ya. Oke, kita arahkan ke kali 1 ohm di ampermeter. Lalu kita cek di sini. Ntar kita arahkan ke 0 dulu. Kita cek. Nah, di sini 4 ohm lebih dikit ya. Kita cek yang satunya lagi. Oke, 4 ohm lebih dikit juga. Sama teman-teman. Jadi 4 ohm kali 2 ya. Jadi totalnya 8 ohm untuk keseluruhan jika di paralel teman-teman. Oke, atau di seri ya maksud saya.
Oke, mantap sekali. Spoolnya udah jadi, teman-teman. Ini sudah siap digeber, sudah siap dijual. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya dan juga klik tombol like. Dan untuk diameternya ini 35,5 ya. Pas, teman-teman. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.